Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, pada suatu ketika Musa berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang paling pandai itu? Musa menjawab, aku. Dengan ucapan itu Allah mencelanya, sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara Laut Persia dan Romawi. Hambaku itu lebih pandai daripada kamu. Musa bertanya, ya Robbi, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Maka dijawab, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat, di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku itu berada. Kemudian Musa pun pergi. Musa pergi bersama seorang pelayan bernama Yusya bin Nun. Keduanya membawa ikan tersebut di dalam suatu tempat hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka berbaringan tubuhnya sejenak lalu tidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempat tersebut. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh sekali. Lalu keduanya terus menyusuri dari siang hingga malam. Pada pagi harinya Musa berkata kepada pelayannya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Dan Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Setibanya mereka di batu tersebut, mereka mendapati seorang lelaki yang bertutup kain. Lalu Musa memberinya salam kepadanya. Khidir, orang itu bertanya, berasal dari manakah salam yang engkau ucapkan tadi? Musa menjawab, aku adalah Musa. Khidir bertanya, Musa yang dari Bani Israel? Musa pun menjawab, benar. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nabi Khidir pun berkata, wahai Musa, aku ini mengetahui suatu ilmu dari Allah yang hanya diajarkan kepadaku saja. Kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan engkau juga mempunyai ilmu yang hanya diajarkan Allah kepadamu saja, yang aku tidak mengetahuinya. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Kemudian keduanya berjalan di tepi laut. Tiba-tiba lewat sebuah perahu. Mereka berbincang-bincang dengan para penumpang kapal tersebut agar berkenan membawa mereka. Akhirnya mereka mengenali Khidir. Lalu penumpang kapal itu membawa keduanya tanpa dimintai upah. Tiba-tiba seekor burung hinggap di tepi perahu itu. Ia meminum seteguk atau 2 kali teguk air laut. Kemudian Khidir memberitahu Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi. Nabi Khidir lalu menuju salah satu papan perahu. Kemudian Khidir melubanginya. Melihat kejanggalan ini, Musa bertanya, penumpang kapal ini telah bersedia membawa serta kita tanpa sepungut upah, tetapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka? Apakah engkau lakukan itu dengan maksud menenggelamkan penumpangnya? Nabi Khidir pun menjawab, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Itulah sesuatu yang pertama kali dilupakan Musa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki sedang bermain bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba Nabi Khidir menarik rambut anak itu dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Musa bertanya, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain kan?
sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Khidir pun menjawab, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai pada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir berkata bahwa melalui tangannya dia menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada Musa alaihissalam. Tentu kita sangat menginginkan sekiranya Musa dapat bersabar, sehingga kita memperoleh suatu cerita tentang urusan keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.